Kita sering bangun di pagi hari dengan perasaan bahwa dunia ini adalah milik kita. Kita membangun gedung penyangkar langit yang menunggu pesawat, menciptakan satelit yang mengitari orbit, dan rasa bahwa tanpa campur tangan manusia, planet ini akan hancur berantakan. Kita menyebut diri kita sebagai penjaga bumi, seolah-olah bumi adalah pasien yang sakit, dan kita adalah dokternya yang paling hebat. Kita begitu sibuk dengan urusan kita, sampai kita lupa satu fakta pahit. Bumi sudah hidup jauh sebelum kita ada, dan ia sangat mampu untuk terus hidup tanpa kita. Bayangkan jika besok pagi seluruh manusia menghilang dari muka bumi dalam sekejap. Dalam hitungan hari, lampu-lampu kota akan padam. Dalam hitungan tahun, aspal jalanan akan meretak dan ditumbuhi tanaman liar. Dalam hitungan abad, hutan-hutan akan merebut kembali wilayah kota besar kita. Dan udaranya akan menjadi paling bersih yang pernah dirasakan planet ini dalam ribuan tahun. Bumi tidak akan menangis karena kita pergi. Ia justru akan bernapas lega. Ia akan menyembuhkan dirinya sendiri dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan. Membuktikan bahwa selama ini kitalah yang butuh dia, bukan sebaliknya. Lantas, apa sebenarnya posisi kita di mata alam semesta? Mengapa kita begitu yakin bahwa kita adalah pusat dari segalanya? Padahal ada rahasia-rahasia besar di luar sana yang seringkali kita abaikan demi ego sesaat. Apakah kita benar-benar penguasa atau hanya tamu yang tidak tahu diri yang sedang menunggu waktu untuk diusir oleh alam? Untuk memahami mengapa bumi kita butuh kita dan apa saja rahasia semesta yang selama ini luput dari perhatian kita harus melihat jauh ke belakang, ke masa di mana manusia bahkan belum menjadi sebuah ide di planet ini. Secara geologis, manusia hanyalah pendatang baru. Jika sejarah bumi 4,2 miliar tahun diringkas menjadi 24 jam, manusia baru muncul di 4 detik terakhir. Bumi sudah melewati 5 kali kepunahan massal jauh sebelum nenek moyang kita mengenal api. Bumi sudah terbiasa sendirian, dan ia sangat ahli dalam hal itu. Bumi memiliki sifat ekologis untuk menyembuhkan diri, namun sekarang kita memasuki era antroposen. Tapi yang dirusak oleh manusia tidak mungkin dibetulkan oleh bumi, itu namanya antroposen. Nah, jumlah kerusakan yang dibuat oleh manusia sudah melampaui daya bumi untuk revival. Ini adalah rahasia gelap yang seringkali kita cuekin. Kerusakan yang dibuat manusia kini sudah melampaui daya revival bumi atau penyembuhan. Coba bandingkan ini, sejahat-jahatnya gajah, ia paling hanya mencabut 5 pucuk sawit. Sebuas-buasnya badak, ia hanya bisa menumbangkan 1 pohon dengan tanduknya. Tapi manusia, kita tidak butuh taring atau kapak. Cukup dengan 1 tanda tangan di ujung jari, 600.000 hektar hutan bisa lenyap dalam semalam. Kita adalah predator. Manusia adalah predator dan perasak kelam, akan sulit bumi untuk diperbaiki secara alami. Hasilnya jelas, narasi selamatkan bumi sebenarnya adalah kebohongan kecil untuk menutupi ketakutan kita. Bumi tidak butuh diselamatkan, kitalah yang butuh diselamatkan dari kepunahan spesies kita sendiri. Saat ekosistem hancur, bumi akan mengganti kita dengan spesies lain. Sesederhana itu. Lihatlah contoh Chernobyl. Tanpa campur tangan manusia, selama beberapa dekade, alam mengambil alih dengan luar biasa. Hewan liar berkembang biak di tempat yang kita anggap mati. Alam hanya butuh kita pergi sejenak agar ia bisa seimbang. Kesimpulan besarnya adalah kerendahan hati adalah kunci. Kita harus berhenti merasa sebagai tuan dan mulai menyadari bahwa kita hanyalah penumpang yang sedang menumpang di kapal besar yang sangat kuat bernama bumi. Mulai sekarang, lihatlah alam bukan sebagai sumber daya yang bisa habis karena tanda tangan, tapi sebagai sistem pendukung nyawa yang harus kita hormati. Jangan cuek lagi dengan batasan-batasan yang sudah diberikan oleh alam semesta. Tujuan video ini bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kita sadar bumi akan tetap berputar dengan atau tanpa kita. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar hidup berdampingan atau kita memilih untuk menjadi
catatan kaki dalam sejarah kepunahan selanjutnya.